Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah respons terhadap kehancuran dan penderitaan yang disebabkan oleh Perang Dunia Kedua. Ide untuk membentuk organisasi internasional yang mampu menjaga perdamaian global sebenarnya sudah muncul setelah Perang Dunia Pertama, yang kemudian melahirkan Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Namun, LBB gagal mencegah terjadinya Perang Dunia Kedua. Namun, sebelum saya membahas sejarah pembentukan PBB ini lebih lanjut, dengan rendah hati, saya mohon kepada saudaraku sekalian, untuk pencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah dipencet subscribe-nya, maka saya ucapkan terima kasih dan mari kita lanjut. Konferensi Dumbarton Oaks, yang diadakan di Washington DC pada tahun 1944, menjadi tonggak penting dalam pembentukan PBB. Pada konferensi ini, perwakilan dari Tiongkok, Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat bertemu untuk membahas struktur dan tujuan dari organisasi internasional yang baru. Mereka menyepakati konsep dasar dan prinsip-prinsip yang akan menjadi fondasi PBB. Pada tanggal 25 April tahun 1945, konferensi San Francisco dimulai, yang dihadiri oleh 50 negara, untuk merumuskan piagam PBB. Konferensi ini berlangsung selama 2 bulan, di mana para delegasi membahas berbagai isu penting, dan menyepakati kerangka kerja PBB. Piagam PBB akhirnya ditandatangani pada tanggal 26 Juni tahun 1945. Piagam PBB mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober tahun 1945, setelah diratifikasi oleh mayoritas penandatangan, termasuk 5 anggota tetap Dewan Keamanan, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Tiongkok, Inggris, dan Prancis. Tanggal ini kemudian diperingati setiap tahun sebagai Hari PBB. PBB dibentuk dengan tujuan utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan bersahabat antar bangsa, serta mempromosikan kerjasama internasional dalam menyelesaikan masalah-masalah global. Organisasi ini juga berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi keadilan serta hukum internasional. Struktur PBB terdiri dari beberapa badan utama, termasuk Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Sekretariat, dan Mahkamah Internasional. Setiap badan memiliki fungsi dan tanggung jawab yang spesifik dalam menjalankan tugas-tugas PBB. Majelis Umum adalah badan deliberatif utama di mana semua negara anggota memiliki perwakilan. Setiap tahun, Majelis Umum mengadakan sesi untuk membahas isu-isu penting, dan mengeluarkan resolusi yang meskipun tidak mengikat secara hukum, memiliki bobot moral yang besar. Dewan Keamanan bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dewan ini memiliki kekuatan untuk mengambil tindakan kolektif, termasuk penerapan sanksi dan penggunaan kekuatan militer, untuk mengatasi ancaman terhadap perdamaian. 5 anggota tetap memiliki hak veto, yang seringkali menjadi sumber kontroversi. Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) mengkoordinasikan kerjasama ekonomi dan sosial internasional, serta berbagai badan dan program khusus PBB seperti UNICEF, UNESCO, dan WHO. ECOSOC berfungsi sebagai forum untuk membahas isu-isu pembangunan dan kesejahteraan global. Sekretariat, yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, bertanggung jawab untuk menjalankan keputusan yang diambil oleh badan-badan utama PBB, dan mengelola operasi sehari-hari organisasi. Sekretaris Jenderal adalah tokoh penting yang seringkali menjadi mediator dalam konflik internasional. Mahkamah Internasional berfungsi sebagai badan peradilan utama PBB. Mahkamah ini menyelesaikan sengketa hukum antara negara, dan memberikan pendapat hukum atas permintaan Majelis Umum atau Dewan Keamanan. Sejak pembentukannya, PBB telah memainkan peran penting dalam berbagai upaya perdamaian, termasuk mediasi konflik, operasi penjaga perdamaian, dan bantuan kemanusiaan. PBB juga aktif dalam upaya mengatasi masalah global, seperti kemiskinan, penyakit, dan perubahan iklim. PBB mengalami tantangan signifikan, termasuk konflik kepentingan di antara negara anggota dan keterbatasan sumber daya. Namun, organisasi ini terus beradaptasi dan mencari cara untuk lebih efektif dalam menjalankan misinya. Peran PBB dalam mediasi konflik
terlihat dalam berbagai operasi penjaga perdamaian di seluruh dunia. Operasi ini sering kali melibatkan penempatan pasukan internasional untuk menjaga perdamaian dan membantu proses rekonsiliasi di negara-negara yang dilanda konflik. PBB juga berperan dalam menyelesaikan masalah global melalui konferensi dan perjanjian internasional. Contohnya, Konferensi Perubahan Iklim PBB yang menghasilkan Perjanjian Paris 2015, di mana negara-negara berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Organisasi ini juga telah berkontribusi dalam mempromosikan hak asasi manusia melalui berbagai konvensi dan deklarasi, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang diadopsi pada 1948. PBB terus mengawasi pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan bantuan kepada korban. PBB bekerja sama dengan berbagai organisasi non-pemerintah dan sektor swasta untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Kerjasama ini penting untuk mengumpulkan sumber daya dan keahlian yang diperlukan dalam menghadapi tantangan global. Seiring waktu, PBB telah memperluas mandatnya untuk mencakup isu-isu baru seperti keamanan siber dan migrasi. Organisasi ini terus berusaha untuk relevan dengan dinamika dunia yang terus berubah. PBB juga memiliki peran penting dalam tanggap darurat bencana alam dan krisis kemanusiaan. Melalui badan-badannya seperti Badan Pengungsi PBB UNHCR dan Program Pangan Dunia WFP, PBB memberikan bantuan kepada jutaan orang yang terkena dampak. Meski seringkali dikritik karena kurang efektif, dalam beberapa aspek, peran PBB dalam memfasilitasi dialog internasional dan menyediakan forum untuk negosiasi tetap tidak tergantikan. PBB memungkinkan negara-negara untuk berdiskusi dan bekerja sama dalam mencari solusi untuk masalah global. Pembentukan PBB juga menandai era baru dalam hubungan internasional, di mana prinsip-prinsip multilateral dan kerjasama internasional menjadi dasar untuk mencapai perdamaian dan pembangunan. PBB terus berupaya untuk memperkuat tata kelola global dan meningkatkan kehidupan manusia di seluruh dunia. Dalam konteks sejarah, PBB adalah hasil dari kesadaran akan pentingnya kerjasama internasional untuk mencegah perang dan mempromosikan kesejahteraan global. Pembentukan PBB mencerminkan komitmen komunitas internasional untuk bekerja sama dalam menciptakan dunia yang lebih damai dan adil. Pembentukan PBB tidak lepas dari peran tokoh-tokoh penting seperti Franklin Roosevelt, Winston Churchill, dan Joseph Stalin, yang visi mereka tentang dunia pasca perang membantu membentuk dasar-dasar organisasi ini. Selama lebih dari 7 dekade, PBB telah mengalami banyak perubahan dan tantangan, tetapi tetap berdiri sebagai pilar utama dalam sistem internasional. PBB terus beradaptasi dengan perubahan zaman, dan mencari cara untuk lebih efektif dalam menjalankan misinya. PBB juga menggalakkan pendidikan dan kesadaran global mengenai isu-isu penting melalui program-program seperti UNESCO. PBB berusaha untuk memberdayakan masyarakat di seluruh dunia melalui pendidikan dan pelatihan. Di masa depan, PBB diharapkan terus memainkan peran kunci dalam mengatasi tantangan global, termasuk perubahan iklim, ketidaksetaraan, dan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Organisasi ini akan terus beradaptasi dengan dinamika dunia yang terus berubah dan mencari solusi inovatif untuk masalah-masalah yang kompleks. Sebagai lembaga internasional yang didedikasikan untuk perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan manusia, PBB memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa misinya tercapai. Dengan kerjasama dan dukungan dari semua negara anggota, PBB dapat terus berkontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua.